Welcome to Akastok, bernarasi di kota damai. Di episode perdana kita kedatangan tamu spesial, Bang Sakib Fikri Fadli. Halo. Tar dulu Bang Sakib. Yeah. Sebelum kita mulai ngobrol, kita mau mengucapkan bela sungkawa kepada korban gempa Turki, kepada korban-korban yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, dan untuk korban yang meninggal, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bang Sakib, lu bertanya-tanya nggak sih kenapa gue undang di episode perdana? Enggak. Bodo amat sih. Gue mah yang penting menghadiri undangan Anda. Gue undang lu tuh karena lu termasuk sesepuh di sini. Karena lu salah satu orang paling lama, yang paling lama udah di Kutahya. Makanya gue undang gitu. Nah, gini. Lu udah di Kutahya tuh dari tahun 2018 kalau nggak salah. 17. Oh, 17 lebih lama lagi. 17 akhir sebenarnya. 17 akhir. Gue mau tanya, kenapa lu milih Kutahya? Kutahya apa Turki? Ya, Turki dulu. Turki dulu. Ya. Kalau kenapa milih Turki? Pertama, biasanya tuh kan ini juga termasuk ke aku ya, termasuk gua yang dimana pelarian sebenarnya. Pelarian yang didasari oleh pertama nggak lulus PTN. Kan biasanya tuh orang-orang itu kan apa ya, berambisi untuk masuk PTN gitu kan. Iya. Kalau misalnya non PTN gagal, biasa gitu. Biasanya. Oh, Ada berarti apa ya, kayak ada bukan kasta, kayak kasta gitu mungkin bisa dibilang. itu tipikal mahasiswa sekarang sih. Karena nggak lulus PTN, karena udah jarang sih kayaknya sekarang yang beasiswa ya. Udah agak jarang gitu. Jadi lu ke Turki itu murni karena pelarian? Murni karena pelarian dan juga apa ya, biar bisa mandiri sih sebenarnya. Karena gini, coba kalau misalnya kita di Indonesia, mungkin kita segala urusan sesuatu pasti akan dibantu oleh orang tua. Betul. Nah, Bener kalau di Turki kan kita ngurus tempat tinggal, buka air. Iya. Nah, kalau nggak kuat ya bahkan beraktomer. Waduh. Tapi itu kayaknya udah enggak deh sekarang. Nggak apa? Enggak, karena yang kayak lu sebutin tadi, daftar tomer, ngurus air. Udah dibantu sama agen biasanya. Ya, kalau misalnya agennya tidak melarikan diri. Wah. Jadi lu korban gitu? Enggak, kalau gue kebetulan nggak korban-korban banget lah. Tapi kan ada sebagian yang korban. Nggak korban-korban banget, berarti itu gimana tuh maksudnya? Jadi memang sempat diurusin. Emang Sedikit. Iya, sedikit. Sisanya udah lepas. Oh, berarti lu dibantu cuma di awal doang, sampai lu dapat rumah kali ya? Iya, sampai dapat rumah. Sampai Sampai dapat rumah. Enggak sih, sebenarnya sampai ngurus ikamet juga udah. Nah, Ngurus ikamet sampai randewu kelar udah. Beres. jadi itu. Iya, Jadi begitu. betul. Nah, kenapa lu ke Kutahya? Kenapa Kutahya? Padahal secara ya, mungkin gue yakin kalau orang Indonesia tuh gak bakal ada yang tahu Kutahya. Kutahya loh, gue aja gak pernah denger. Ya, yang gue tahu cuma Istanbul, Ankara, sama Kapadokia. Udah, it's my dream gitu. Oke. Heeh. Kalau kenapa Kutahya? Mungkin ini. Kan dulu sebelumnya gue ada di Keklareli. Oh. 2 tahun di Keklareli, Tomer, ya tipikal mahasiswa susah lah. Oh gitu. Kenapa susah? Karena stupid. Emang di Karklara ini gampang gitu? Enggak, karena gini, sistem Tomer di Keklareli itu mungkin bisa dibilang lu kalau jadi apa ya? Ujian Tomer tuh digabungin semua. Jadi kayak misalnya lu udah kelar A1 nih. Nggak ada ujian tuh, langsung A2, langsung B1, langsung jebir. Abis itu ujian di akhir, ketika misalnya lu gagal, lu dari ulang lagi setahun tuh. Setahun? Iyalah. Kan lu abir nih. Jadi nggak ada iya, ujian, iya. nggak ada ujian per level. Kalau misalnya di Kutahya kan apa ya, ada ujian per level kan. Maksudnya kayak misalnya lu abir kelar. Lu ujian. Kelar kan. Abis itu naik lah, misalnya nilai lu bagus abir. Naik AIQ. Kalau AIQ lu gagal kan lu bisa AIQ aja. Tapi bukannya justru lebih susah ya? Kalau misalnya lu nggak lulus gimana? Maksudnya gimana? Iya kan, kata lu kalau misalnya ujian per level kan lu bisa ngulang level itu doang. Iya. Tapi kalau misalnya ujian di akhir semuanya, Iya. otomatis lu kalau ngulang dari awal. Iya, Dari abir. Nah, itu gue diklarasi kayak gitu. Maksudnya emang susah itu. Jadi kayak gue ngulang Tomer tuh 2 tahun. Nah, tahun kedua, Wah, 2 tahun.
2 tahun Tomer. Nah, berarti tolol. Nah, bukan saya yang bilang ya, dia sendiri. nah, abis itu udah di Clarelli, Tomer lagi, ngulang kan, gagal lagi, bego memang saya. Abis itu baru ngambil Yaterelli di Karabuk, dapet, Kirain gue nggak keterima. dapet Yaterelli, Jebir. Jebir. Oh jelas bangga. Ah. Di Clarelli nggak pernah lulus gitu kan, Ah. di kota lain Jebir. Berarti salah kota ya. Betul. Nah, tapi ketika pada saat itu Ki Clarelli itu tidak menerima Yaterelli dari univ lain. Jadi mau nggak mau harus pindah. Salah satunya ke Kutahya. Kenapa milih Kutahya? Karena waktu pas kalau gue misalnya di mana di ke Clarelli itu kan bisa ke Istanbul tuh gampang ya, cuma 4 jam. Jadi kayak bisa bolak-balik Istanbul terus lah. Sehari itu bisa lah bolak-balik Istanbul. Kalau misalnya banyak duit. Nah, tapi lu banyak duit. kagak. Standar waktu itu. Tapi godanya kuat. Apa tuh? Maksudnya kayak yang lain tuh pada ke Istanbul tuh kayak ada pengen rasa ke Istanbul. Tapi walaupun nggak ada duit tetap. Iya, jadi kayak ada nggak ada duit jalan. Jadi udah miskin tambah miskin. Oh, udah miskin nggak tahu diri. Iya, itu dia. Nah, makanya saya pindah ke kemana? Ke Kutahya. Karena jauh dari Istanbul. Dari Istanbul. Ke Ankara juga ada apa? Mau nyembah kuburan. Ya. Tapi lu kan pakai agen ya? Kenapa ke Clarelli? Karena agennya waktu itu membuka di Clarelli. Waktu itu kan ada beberapa kloter lah istilahnya. Nah, gue termasuk kloter terakhir. Nah, kloter buangan lah ya. Kloter buangan. Yang dimana univ saat itu adalah Clarelli. Oh, tapi seandainya lu di awal banyak pilihannya. Banyak pilihannya, dan juga waktu pas itu emang dari awal saya emang gantinya di Clarelli. Kayak bisa lah pindah kota. Itu makanya kayak gue ketika lagi betah di Clarelli, disuruh pergi lo tolol gitu. Waduh. Tapi lu kan pakai agen ya. Agen itu sistemnya gimana sih? Kita bayar di awal, udah diurusin semua gitu? Atau gimana? Kalau agen ya. Kok serem? Nah, enggak, kita kan kepo aja gitu. Siapa tahu yang nonton masih di Indonesia pengen ke Turki gitu. Nah, kalau sebenarnya pakai agen maksudnya. Pakai agen. Nah, sebenarnya pasti bayar di awal karena kan agen nggak mau rugi lah. Jadi misalnya nih duit nih kita bayar sekian puluh juta. Aduh, sekian itu berapa sih? Mungkin yang nonton pasti kepo. Sekian puluh juta mungkin. Sekian puluh juta tuh dari 10 juta sampai 90 juta tuh masih 10 juta. 30 juta ke atas. 30 atau 20 juta ke atas. Jadi segitulah. Itu tuh buat tahun segitu ya. Buat tahun 2000 berapa? 17 ya? Gue 2017. Itu mahal atau murah atau standar? Waktu itu udah termasuk, kalau misalnya dibandingkan tahun ini ya, ya tahun kemarin sih tahun waktu itu standar sih sebenarnya. Standar ya? Ya, karena waktu itu masih kayak masih diurusin. Nah, daripada bayar mahal, tiba-tiba dibuang langsung gitu. Tapi menurut lo dari 30 juta sekian itu worth it nggak? Kalau gua ketika pas gua bayar itu. Enggak. Ya kan lu bayar di awal kan? Ya, gua bayar di awal. Turki. Okay. Nah, setelah lu ke Turki dan apa yang diberikan agen lu itu tuh menurut lu worth it gak? Kurang worth it karena apa ya? Oke lah, masalah diurus kita benar-benar diurus sampai akhir. Maksudnya kayak ngurus Tomer, ngurus Ikamet, tempat tinggal udah ada. Terus apa lagi ya? Tempat tinggal udah ada. Nah, mungkin yang pokok-pokok gitu dulu lah. Itu udah diurusin. Kalau kartu bank mungkin kita sendiri sih sebenarnya. Ya mungkin tiga aspek itulah. Itu benar-benar diurusin sampai kelar. Nah, sisanya ya udah kita ngurus diri masing-masing. Jadi ya kalau misalnya kita dihitung ya, tiket pesawat berapa? Ya, intinya ya, waktu itu mah masih murah lah. Berapa tuh? Sekitar berapa ya? 5 juta apa? 5 juta. 5 juta. Sekarang 4 juta. Sekarang berapa? 8 juta. 9 juta. Ya, sekitar segitulah. Iya. Terus pembuatan visa pelajar. Nah, apalagi itu? Pembuatan visa pelajar. Keberangkatan. Setelah keberangkatan waktu itu sempat jalan-jalan dulu di Istanbul.
Oh, sehari dan juga nginep. kayaknya tahu nih gua agenda apa nih. Nah, terus habis itu baru tuh yang diurus tuh. Nah, baru kalau menurut gue mungkin waktu itu kalau gue mikir ya, mungkin belasan juta masih sebenarnya masih olsun. Karena apa? Karena kita puluhan juta ya kan, kita juga tambah jalan-jalan sama nginep. Seperti itu. Nah, tapi juga ada agen yang memang bayarnya juga mahal. Oke, jalan-jalan, tapi ketika pas kesini visanya kan di sini kan VOE ya, bukan VOE, bebas visa. Dia malah pakai visanya bebas visa, tidak ada visa sama sekali. Itu nggak paham lagi sih kalau kayak gitu. Ya itu stupid sih agennya. Aduh, nggak. Oke, kan lo datang ke Kutahya ini berarti 2018. Ya. 18 kan? 17 lah, 17 akhir November. Oh, 17 akhir ya, 2017 akhir. Pas lu datang ke Kutahya tuh mahasiswa ada berapa? Ke Kutahya. Iya, ke Kutahya, bukan ke Turki. 2019. 2019. Pas lu datang tuh mahasiswa ada berapa orang? Mahasiswa waktu itu ada 15 orang. 15. Ya. 2019. 2019. Berarti 2019 itu 15 orang. Iya, 15 orang itu mungkin ceweknya 4, 11-nya cowok. Waduh. Nah, abis itu belum lagi ada yang berak-berak juga tuh pada saat itu. Waktu itu ada yang berak. Ada. Udah sepi malah berak kan. Berak 3 orang lagi. 4 orang. Pas lu datang ke Kutahya ada 15 orang. Iya. Per tahun ini di Kutahya ini kalau nggak salah ada 300 orang ya? 300 orang ya? 305, sekitar 305-an orang. Oh ya, berarti lu ngerasain dong perbedaan orang Indonesia sedikit dan orang Indonesia banyak. Jelas. Apa perbedaannya menurut lo? Yang lu rasain yang paling signifikan deh. Peningkatan drama yang makin berkualitas. Drama ya. Selain drama apa deh? Selain drama apa gitu? Atau mungkin misalkan kalau semakin sedikit orang kan semakin kerasa lah, semakin erat gitu kekeluargaan atau gimana gitu. Nah, kalau dramanya di sanain dulu. Sebenarnya walaupun ketika waktu saya dikit, drama pun juga masih ada. Wah. Gitu. Jadi dibilang apa kita mau mungkin kuliah di mana dimanapun juga, mau mahasiswanya dikit atau banyak, tetap drama kan selalu ada. Berarti mau banyak atau sedikit tetap pasti ada drama. Pasti ada drama. Kecuali kalau kalian hidupnya cuma satu doang, cuman apa ya? Di kota itu cuman kalian doang sendiri hidup. Baru nggak akan ada drama. Mungkin drama sama OT atau enggak drama polisi di penjara. Kok kayak pernah denger ya di penjara itu? Siapa ya? Kayak nggak asing ya, siapa Ya. yang di penjara? Aduh. Ya berarti banyak sedikitnya nggak lepas dari drama kan? Tuh. Atau menurut lo beda nggak sih tipikal mahasiswa sekarang sama pas lu datang? Mahasiswa sekarang pas aku ada. Iya, contohnya gini. Salah satu contohnya misalnya mungkin pas lu datang, posisi lu datang ke Kutahya udah ada cutting belum? Udah. Nggak, misalkan kalau yang awal-awal datang tuh apa-apa serba sendiri, buka Iya. rumah sendiri, masang wifi sendiri. Kalau sekarang kita tinggal, bang bisa tolong pasangin Calling friend. calling cutting. Iya. Bisa tolong temenin ke Turk Telekom nggak? Nah, Bisa tolong ini dong translatein emlaknya. iya. Misalnya gitu. Lu ngerasain nggak tuh dibantu cutting pas datang ke Kutahya? Enggak. Jadi kayak gini. Jadi waktu pas gua pertama kali Kutahya tuh, gua rumah dibantu OS. OS. Iya. Oh, lu Orang Somali. dekat gitu sama orang Somali? Bukan. Kebetulan kan waktu pas gua ke Kutahya itu sebenarnya udah ada anak Kutahya itu sekitar 4 orang. 4 orang. 4 orang yang dimana Itu cutting lu kan 4 orang? 4 orang kating gua, yang dimana 1 udah lulus, 1 masih bertahan, 2 berat. Iya, berarti tinggal 2 cutting. Tinggal 1 dong. Oh, tinggal 1 dong. Ya tinggal 1. Tinggal 1. Nah, waktu itu gue bareng salah satu anak yang udah berak ini. Apa kayak minta kenalan, lu ada kenalan nggak? Gue apa ya istilahnya nyari kenalan.
lewat mungkin ada yang kenal gitu anak Kutahya siapa gitu kan. Gue tanya tuh teman SMA. Lu ada nggak kenalan di mana di Kutahya? Ada gue nih, dikasih nomor telepon. Ya udah gue chat kan. Lu tinggal di mana? Nah waktu itu saya berinisiatif pengen di asrama yang beragama. Asrama yang beragama. Hmm. Asrama yang beragama. Asrama. Jadi tuh di sini, jadi di situ juga ada asrama yang beragama. Nah, abis itu temen gue ini bilang, gue mau keluar, mau nggak kita sama-sama buka rumah? Oke, siap. Kan berpikir seperti itu. Ya udah. Ketika nyampe Kutahya, si ini bisa dibilang dia belum kesini. Belum Jadi, kesini? masih maksudnya belum di sini. Dia masih liburan di Indo. Dia ngajak lu masuk asrama tapi orangnya masih di Indo. Enggak, dia ngajakin gue nyari rumah. Oh. Itu teman seangkatan lo? Ya, seangkatan lah bisa dibilang. Habis itu udah. Habis itu terus gue kan bingung dong. Saya di Kutahya, gembel, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Apalagi mau di hotel. Saya bukan crazy rich. Yang bermandikan dengan doang risnya enggak. Iya, betul. Nah, habis itu baru ditawarkan sama dia. Gimana Kip kalau misalnya lu tinggal di asrama gua dulu sementara? Oke. Nggak apa-apa gitu. Emang boleh. Ya, nih gua usahain. Telepon lah. Jadi dia telepon orang asramanya, kata dia boleh. Akhirnya gue pergi ke asramanya dia, tanyain, si ini mana? Temen gue yang berkini. Nggak tahu. Gue bilang kan. Dia bilang, lu pokoknya bilang gue aja nggak tahu gitu ke hojanya, ke hoja yang pemilik asrama ini. Oh, pengurus asrama lah. Pengurus asrama. Terus habis itu nggak tahu. Nah, hojanya ngamuk kan. Ya gue nggak tahu dong. Ini gimana sih anak ini nggak balik-balik tapi udah bawa orang. Terus itu saya kayak orang tolol kan. Waduh, masa saya nggak ada tempat tinggal? Nah, ketika saat itu, ketika dia marah, dilihatin sama tetangga. Jadi, udah suruh masuk sono, kasihan dia. Jadi akhirnya saya disuruh masuk. Jadi lo masuk karena dikasihanin gitu? Betul! Ya, lanjut. Habis itu baru, nggak lama dia balik, pas dia balik ke Kutahya. Nah, baru tuh nyari rumah. Nah, nyari rumah kan lumayan ribut ya. Apalagi kalau emlak-emlak gitu. Kalau itu emlak tuh mungkin misalnya kayak agen real estate gitulah, properti. Nah, habis itu nah dia tuh punya kawan ternyata orang Somali. Dibantulah kita sama orang Somali ini. Tanya-tanya masalah rumah, akhirnya dapet. Set. Gak lebih dari 1 semester saya tinggal di Kutahya. Kan kalau rumah itu kontrak 1 tahun kan. Iya. Dia baru 1 semester. Kip gue berak ya. Tiba-tiba di rumah. Dalam hati gue, aku sendiri dong di sini. Bayar rumah bengkak. Jadi gimana tuh solusinya? Solusinya adalah, nah, kan ada lagi satu orang lagi yang berarti itu kan tinggal 6 bulan lagi kan? Masa 6 bulan lagi ya. lu. Tinggal 6 bulan lagi. Kan ada 1 orang lagi nih sebenarnya. Jadi dia tuh udah 2 nih. Nah, yang satu ini masih di asrama. Habis itu dia bilang yang temennya dia ini, udah gue bantu aja. Jadi istilahnya dia tuh rumah cuman jadi tempat apa ya, mungkin buat tempat masak, tempat makan, ya disitulah. Jadi atau enggak mungkin kalau lagi libur kegiatan asramanya dia ke rumah gua. Jadi dia istilah ikut bantu bayar rumah. Tapi nggak full kan, karena cuma nggak tinggal kan jatuhnya. Nggak tinggal, iya. Jadi dia cuma bayar ya mungkin kira rumah seperti itu. Nah, Kip lu kan udah lama ya di Turki ya. Udah berapa tahun berarti? Berapa tahun? 5 ya? 6 tahun. Iya. Lu pernah ngisi webinar kuliah di Turki nggak sih? Wow. Seumur umur saya belum pernah mengisi webinar. Tapi saya heran. Mengapa orang yang baru tomer aja belum lulus sudah mengisi webinar? Itu Tapi emang iya, gue juga bingung ya. Secara kalau misalnya orang yang mau ngisi webinar kuliah di Turki, kalau menurut gue pribadi ya, dia udah punya pengalaman minimal 2 tahun lah, 2 tahun. atau enggak lulus tomer lah. Iya, itu minimal banget, Iya. udah lulus tomer. Tapi kalau dia belum lulus tomer, apa yang mau dibahas? Nah, Lu nggak tahu rasanya kuliah di Turki terus gimana? ketika misalnya ada pertanyaan, bagaimana kuliah di Turki? Masa kan ngarang, oh kuliah di Turki tuh A, B, C, D. Padahal Atau- kenyataannya beda. Pertanyaannya,
apa sih yang kesusahan yang lu rasain di Turki? Ya paling makanan sama cuaca sih. Pertanyaannya, jawabannya nggak jauh dari itu. Iya. Karena belum ngerasain kuliah. Iya. Dia nggak tahu susahnya gimana tuh kita kerja 2 kali. Betul. Translate dulu. Habis itu kita pahamin. Iya. Dia cuma Tomer belajar bahasa. Iya. Ya kerjaan lu cuma translate sama pahamin bahasa itu doang udah. Betul. Berarti Jadi apa ya? Mereka nih mahasiswa yang belum sukses pengen merasa sukses. aduh, gue juga nggak paham sih kenapa yang dijadiin pembicara atau narasumber orang yang belum lulus Tomer. Minimal orangnya, ya bener tadi kata lu ya, udah lulus Tomer Minimal lah. udah lulus Tomer, karena kan ketika dia udah lulus Tomer dia tau lah. Karena apalagi ya kalau misalnya dia masih Tomer Abir, dia mengatakan bahasa Turki itu mudah. Nah, Itu rasanya pengen itu di salah. Itu salah. Abir itu cuma aku, kamu, apa kabar? Dia belum ngerasain lagi tuh, disuruh bikin kalimat 2 paragraf. Wah, Betul. belum ngerasain dia. Tapi ada juga modelan. Apa? Gue punya temen, dia modelannya tuh ke Turki itu cuma pengen bikin TikTok di salju. Wow. Ada tuh. Itu gimana tuh menurut lo? Nah, itu memang mereka tuh udah tujuannya kuliah di Turki demi FYP TikTok. Waduh. Karena apa? Menurut dia, kan soalnya sebagaimana yang selalu diucapkan oleh para yang suka yang kuliah di Turki ya, bahwa kuliah di Turki itu indah, beautiful. Kata just siapa? Giselle. Tidak tahu, pokoknya banyak sekali kalau kita lihat di TikTok itu. Kata siapa? Kata siapa? Sekali lagi, kata siapa? Gini nih. Kebanyakan, nggak bisa dibilang kebanyakan juga sih. Iya. Mungkin ada beberapa ya. Beberapa orang tua atau kebanyakan sih menurut gue ya. Karena dari yang gue dengar, orang tua ngasih izin anaknya itu buat kuliah di Turki itu karena katanya Turki itu negara Islam. Dan mereka menyamakan gini. Mereka menyamakan Turki itu sama seperti Madinah dan Mesir. Nah, padahal faktanya gimana Bang Sagip? Faktanya ya sebenarnya Turki itu nggak jauh-jauh kayak ya kalian kuliah di negara Eropa. Tapi memang ada sebagian wilayah Turki yang memang Islami. Contoh di Konya. Konya itu memang Islamnya kental. Tapi kalau misalnya kita geser ke Izmir Dan Antalya, kalian baru tahu tuh Turki yang sebenarnya. nikmat mata kalian pasti akan Waduh. terpenuhi. Bang Hakib, Ah, kita ada manifest nih dari anak-anak nih, Kip. apa tuh? Kayaknya asik nih kalau kita baca ini. Oke. Bacain kali ya. Manifest itu, Pasti nggak tahu artinya. iya. Manifest, kita bacain aja manifestnya. Manifest tuh kayak apa sih, kayak komen anonim gitu kan? Nggak Gitu tahu, ya. gue juga bukan anak gaul gitu. Mereka pun juga kalau komen anonim kita juga tahu nggak sih orang-orangnya? Wah, kalau kita kenal orangnya. Betul. Nih, ada yang bilang nih, kepribadian atau tampang? Kau apa? Jelas dong kepribadian kita. Secara kita bukan orang good looking. Kita sadar diri. Karena kita bukan good looking, kita cari yang good people. Kalau gue sih gitu. Sama good people. Yakin. Tapi tampang juga ngaruh. Nah, kenapa tuh? Menurut Karena- lu kenapa? Kan ada orang yang bilang, lu memandang fisik. Nah, tapi, Atau don't judge a book by its cover. Bener gak sih? ya betul. Ya, itu. Ya, tahu kayak gitulah. Tapi juga ada jika misalnya aku menilai kepribadian kamu baik gitu. Kalau misalnya orang itu cantik atau enggak orang itu Kalau ganteng, jelek, beda lagi. beda lagi. Nah, terus pasti kalau orang seperti itu, pasti kamu ngeliat aku dari fisikku kan, aku cantik atau gue ganteng gitu. Gue maco gitu. Nah, jadi kayak Ya gue tau Kip lu fitness Kip ya. bukan gitu, Pak. Paling gym anaknya. Buka dadanya, buka dadanya. Wah, gini Udah, dong. udah tepos. Berarti lo kepribadian, tapi tetap melihat tampang. Karena gak bisa munafik. Karena apa ya, manusia pun juga kayaknya kalau misalnya dia dideketi oleh tampang yang bagus, gasken gak sih? Itu lu sih kayaknya. Gue Gak tahu juga sih saya. iya kan, misalnya ya, gue looking nih. Hmm. Wah, lu kepincut nih. Karena lu baru tahu 10%-nya doang. Tapi Iya. pas udah kenal, lu udah masuk jebakannya. Nah, Kerasa tuh, gimana tuh? kalau kayak gitu
mungkin saya akan berteriak, mengapa saya terjebak di dalam neraka ini? Lanjut kali ya. Lanjut. Ya, Kok nggak bisa tidak ya, bisa, ya, kok ya. tidak bisa di next ini. Punya ketua jalan-jalan mulu hobinya, jalannya sendirian mulu lagi. Ups. Ini kelihatan sih, yang ngomong nih miskin kali. Gak punya duit ya? Gak punya duit ya. Makanya cari duit, Cari kerja. duit, kerja. Ketua PPI kita, jelas dia kaya. Anda tahu di rumahnya mandi uang. Anda tahu kenapa dia banyak duit? Karena dia tidak punya pacar. Betul. Makanya Itu rahasianya. duitnya hemat. Tidak membeli apa? Hadiah-hadiah macam-macam ala kayak Duit dia buat beli tiket antar kota, bukan buat neraktir kalian makan yang fancy-fancy. Gitu. Itu rahasia banyak duitnya. Nah. Kalau nggak percaya itu orangnya di situ tuh. Maaf, Mas Aba. Orangnya lagi nonton. Next nih, ada nih. Halo, orang yang udah asing, apa kabar? Waduh. Asing ini gimana nih maksudnya nih? mungkin apa ya, orang tersebut pernah ada di dalam hidupnya. Oh, Abis tuh dia meninggalkan dia begitu aja. gitu aja. Ya, Gue nggak ngerti sih maksudnya. Mungkin lo yang ahli cinta gitu. tidak. Oh. Tidak ahli cinta. Mungkin apa ya? Mungkin dia punya bestie. Terus abis itu bestinya entah berak atau mungkin punya teman baru. Nah, dia merasa ditinggalkan. Atau mungkin bestinya punya pacar. Betul. Tidak, Makanya jangan jadi dia merasa dilanjutin. terasingkan. Jadi asing itu bukan cuma buat pacar ya, atau mungkin buat orang-orang yang tentang cinta-cinta tuh nggak bisa sahabat, Betul. bisa teman, Betul. atau udah, nggak usah dipanjangin lagi. Kok nggak bisa di slide sih? Wah, ini spesifik sih. Apa itu? Buat Kak Sofi, kakak manis banget. I have crush on you. Spontan. Isnain. Kak Sofi, kalau kakak Sofi nonton, orangnya ada di sini kak. Fotonya nanti di sini. Orangnya ada di sini kak. Yang dulu sini orangnya ada di sini kak. Jangan ngefly ya buat Kak Sofi. Yang ngefly dong. Oh, iya. Oh, harus ngefly ya? Iyalah kan. Wah, ternyata aku ada yang ngefans atau enggak ada yang tertarik sama aku gitu. Oh gitu. Ini Kak Sofi yang mana? Bukan Kak Sofi ada dua ya? Oh iya, Kak Sofi ada dua. Ada Kak Sofi, Bu Sofi. Apa jangan? Wah. Bukan kita yang Bukan ngomong. kita yang ngomong. Orang-orang backstage tuh yang ngomong, bukan kita yang ngomong ya? Iya. Kita diam saja. Diam saja. Punya anak lu. Kita diem aja. Ya mungkin Kak Sofi sih, bukan Bu Sofi maksudnya. Kak Sofi yang mana? Pokoknya kalau Kak Sofi dua-duanya nonton, nge-play aja dulu. Nah, Masalah Kak Sofi yang mana nanti aja. Next, waduh, gua nggak tahu nih sensitif apa enggak ya. Ini dunia perkuliahan, bukan dunia pondok pesantren. Jangan disamain. kayaknya orang yang komen ini deh yang merasa seperti itu. Atau Anda yang komen ini dari pesantren? Spill pondoknya. Offside. Jangan spill di sini, jangan. Bahaya. Ini maksudnya gimana nih? Apa yang sama? Yang menurut dia sama ini apa? Jangan disamain kan katanya? Betul. Apa Mungkin konteksnya ini dia? bisa dibilang dia hanya melihat satu apa ya, sebuah sikap ada. Mungkin dia hanya melihat circle-circle yang ada gitu. Yang nggak tahu saya, atau enggak mungkin dia introvert dan dia nggak pernah terjun ke lapangan bagaimana bebasnya anak-anak Kutahya, terbukanya anak-anak Kutahya. Kan ini dunia perkuliahan, bukan dunia pondok pesantren, yang disamain. Kok jangan disamain? Di pesantren kita sholat 5 waktu di masjid, Betul. boy. Emang Anda sholat? Iya. Kenapa Anda nggak boleh sama-samain orang sholat 5 waktu di masjid di pesantren sama di luar pesantren? Kenapa? Kenapa? Bagus, bro. Belum lagi nanti bulan puasa. Anda pasti bakal buka puasa di siang hari yang bolong. Puasanya lama sekali. Padahal Air minum deh. padahal bagus loh, di pondok pesantren itu kita dididik buat disiplin. Betul. Sholat 5 waktu di masjid. Hmm. Baca Al-Quran.
buat yang Islam. Kalau Buat yang yang Islam, yang nggak Islam, ya gimana ya? Ya jangan baca Quran lah, baca Injil kan. siapa tahu dia mau mualaf. Login gitu ya. Bisa. Next. Kak Riko ganteng banget. Widih. Tanggapannya. Yang komen cowok. Ternyata Kak Riko ini berarti nggak cuma dari kalangan cewek yang ngefans. Cowok pun juga ngefans sama dia. Waduh. Apa jangan-jangan dia juga apalagi jangan-jangan kalangan cowok ini tertarik dengan Riko. Buat yang penasaran sama Riko, nih IG-nya di sini nih. Ya, Follow aja, langsung follow. Kalau ditampilin. Aja klikernya kuning. Pasti dieditin kok. Oh. Karena bukan Riko doang yang ngedit. Oh. Pasti ada nih IG-nya nih, sini nih. Riko. Kenapa? Kayaknya pedas sepertinya. Gimana ya? Pengen curhat bisa nggak sih? Kenapa ya di Kutahya kalau punya circle tuh sampai bikin IG cuag? Waduh. Spill IG-nya. Circle lah nih. Spill di komen ya IG-nya. Apa? Tulis di komen. Tulis di komen. Yang tahu tulis di komen. Kalau Anda cuman bisa ngomong kayak gini, berarti Anda introvert. Anda tidak punya teman. Anda tidak punya teman. Makanya Anda menulis seperti ini. Biar Anda punya teman kan? Anda iri sama teman orang. Kasihan ya. Ya. Udah nggak punya teman, pengen punya teman. Ketika punya teman, malah disia-siakan. Tapi emang harus punya IG ya, circle gitu. Ya kita nggak tahu kan kata orangnya, kata yang komen ini punya IG. Harusnya di sini dia spill dong. Gitu. Biar kita tahu gitu. Kenapa Anda nggak berani spill ya? Tidak, kita tidak akan terjebak. Gak bakal kita spill di sini. Tapi kalian tahu kan? Kalian tahu kan? Saya ada nggak sih? Oh ada nih. Terakhir. Can PPI Kutahya be fair with those qualification of BPH? Is it only for people with good appearance? Artinya apa tuh Bang Sakip? Aku juga nggak tahu. Jar apa tuh? Waduh. Artinya apa tuh? Bang Messi apa harusnya? Ente goalkeeper baik. Maksudnya emang PPI Kutahya itu pilih kasih gitu sama orang yang good looking gitu atau gimana gitu. Mungkin itu saya pribadi nggak bisa jawab karena bukan saya yang milih, beliau yang milih tuh ada di situ tuh ketua PPI Kutahya. Mungkin dia yang bisa jawab. Jadi kita nggak bisa jawab ya. Ya, tapi kalau misalnya penampilan baik. Nah, Anda wawancara ketika Anda pakai compang-camping kalau misalnya Anda di perusahaan, Anda pakai baju gembel di depan HRD, Anda langsung tidak diterima loh. Nah, mungkin jangan-jangan Anda ketika pas wawancara Anda pakai compang-camping di depan ketua kita Mas Angga. Terus aku mau daftar jadi anggota BPH. Terus ketika ditanya, iya aja, nggak ngejawab. Ya. Pala otak lo gimana? Nah, gini ya. Good appearance tuh nggak mesti tentang muka ya. Betul. Berarti tentang penampilan, cara kita berpakaian, cara kita berbicara. Betul kan? Betul. Jadi nggak selalu muka. Jadi kalau kalian jelek pun, kalau kalian berpenampilan bagus, rapi, bersih, wangi, mandi. Nah, cara bicara kalian enak didengar oleh ketua P kita, pasti diterima. Tapi kalian tetap jelek. Wow. Jadi intinya bukan buat yang good looking doang. Kita lihat ada lagi nggak sih? Orang dipilih bareng-bareng. Wah, udah habis nih Bang Sakit. Padahal seru loh tadi. Padahal seru. Goreng-goreng. Wah, udah digoreng-goreng. Emang ya makhluk Kutahya ini sangat menarik gitu untuk digoreng. Iya sih, bener ya, bener. Apalagi dari manifest ini sangat membuat kita tergelitik. Bisa dilihat dari manifest ini anak-anak Kutahya ini anaknya seru-seru. Betul. Tanda kutip kayaknya Anda seru-serunya. Enggak. Saya sama rata. Semua seru kok, enggak ada yang itulah. Jadi oke, Bang Sakip, makasih nih lu udah bisa hadir di episode perdana Kastol gitu. Oke. Makasih banyak ya, walaupun emang mulutnya kebun binatang ya. Mohon maaf pemirsa sekalian ya. Emang tadi saya berkata kasar ya? Wah, tidak sadar dia. Tidak.
Karena biasanya kalau orang yang melakukan sesuatu perbuatan jahat, dia tidak sadar bahwa dirinya jahat. Karena kalau sadar Kalau sadar dia korban. Dia merasa dirinya kan korban. ada istilah gitu. Kalau maling ngaku penjara penuh. Betul. Begitu kali ya. Ya. Oke. Ya udah kalau gitu Bang Sakit, makasih ya lo udah. Oke. Jadi salaman dulu dong. Gue juga makasih telah diundang podcast yang Woi, bakal viral kemungkinan viral nggak karena sih? ngebahas topik-topik yang Stop. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di Atas Top episode selanjutnya. kita tunggu haters komennya.